Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sedikit kedinginan, Bu. Hujan ya tadi? Enggak. AC-nya dingin ya. Kita mau ngapain, Bu? Kok ada kertas merah-merah? Sebelum pembelajaran kali ini kita alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu agar kegiatan pagi hari ini dipermudah dan diberkahi oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk presensi hari ini kita gunakan ini. Kita tempelkan bangun segi 4 di depan. Silahkan ambil salah satu segera ditempel di depan ya. Silahkan ambil di sini. Ditempel di sini ya. Langsung atau Yang kanan atau kiri? Ini apa di sini Bu? Di sini. Aku mau di atas ya. nggak perlu gitu semua. Dia punya aku nggak kuat. Aku mau sampingnya nafkah. Harus di sini ya Bu? Oh, dia mau kertasnya begini punya aku nggak kelihatan. Kita begini. Silahkan duduk kembali. Aku belum baca tulisannya, Bu. Nah, hari ini masuk semua ya, jadi nggak tahu. Itu jumlahnya sama yang di sini. Nah, sebelum kalian bawa semua alat-alat yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada yang bawa busur sama penggaris? Gimana? Siap nggak untuk belajar materi baru hari ini? Kira-kira? Siap. Siap. Nah, kira-kira kita mau belajar apa sih hari ini? Itu ada tulisannya kekonsulenan segi 4. Pakai penggaris mau ngukur Bu. Nah, jadi kita coba kalian lihat di sebelah kalian ini ada pintu. Coba apakah pintu satu dan yang satunya itu sama menurut kalian? Sama. Sama apanya maksudnya, Bu? Beda Bu. Bentuknya itu sama atau enggak kira-kira? Bentuknya Sama. enggak tahu. Kenapa kalian bisa bilang sama kira-kira? Karena sama-sama persegi panjang dan panjang sama lebarnya itu sama. Yang lain? Soalnya warnanya sama. Yang lain? Sama segi 4. Nah, jadi kita hari ini mau belajar tentang kekongruenan segi 4. Dalam mempelajari segi 4, kita bisa mengetahui apakah bentuk pintu yang satu itu dengan yang lainnya itu sama atau tidak. Jadi setelah pembelajaran hari ini kita dapat menentukan pintu ini sama itu sama atau enggak. Jadi dengan itu kita juga dapat menentukan syarat-syarat kekongruenan dari segi 4. Nah, kan sebelumnya tadi kalian sudah menempelkan ini kan? Nah, ini apa? Ada jenis-jenis segi 4. Ada trapesium, layang-layang, dan persegi 4. Nah, jadi kita akan belajar tentang segi 4 yang kongruen itu yang kayak gimana sih menurut kalian? Nah, untuk itu kita akan diskusi bareng-bareng di kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok yang pertama ada Mbak Popi, Mbak Dia, dan Mbak DM. Yang kedua, kelompok kedua Mbak Mariam, Mbak Manda, sama Mbak Lutfi. Kemudian yang kelompok 3 Mbak Binti, Mbak Nafta, dan Mas Budi. Silahkan bergabung agak rapat. Berapat.
Nah, ini saya akan bagikan lembar kerja. Silahkan nanti kalian isi sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Kalau ada yang dibingungkan, boleh. Waktunya berapa menit, Bu? 3 menit cukup ya, kira-kira. Tulisannya 15 menit, Bu. Nah, di sini di bagian yang kedua ini nanti kalian diminta untuk menentukan apakah ini kongruen atau tidak kongruen. Kamu yang warna pink, Bu. Oh, yang warna pink. Terima kasih, Bu. Mau warna apa? Bu, saya dapat 2. Silahkan kalian coba lihat di contoh yang pertama ini. Oh, coba kalian yang pertama lihat kan. Coba kalian lihat. Ini apakah sisinya itu sama ini atau enggak? Terus sudutnya itu sama atau enggak? Coba kalian lihat. Ya, ini kalian cari kesamaan ya, Bu ya. Bu, makanya. Yang mana ini? yang ini. Oh, Yang ini kan bisa dikatakan kongruen karena apa? Coba kalian perhatiin. Ini bisa kongruen itu karena apa? Ada pertanyaannya apakah sesuai sertifikat tersebut kongruen? Arti dari kongruen itu apa? Kita belum tahu. Nah, coba kalian lihat. Ini apa? Ini sisinya ini sama yang ini itu bersesuaian itu sama atau enggak? Sisi-sisi yang bersesuaian itu sama apa enggak? Ya. Ini kalian ukur ya nanti apakah ini bersesuaian atau enggak. Sudah, ini kan disuruh menanyakan ini kongruen lagi Jawab. Terus kita ngerjain apa dong? ya ini kan berdasarkan ini kan yang kedua ini kan contohnya, ini yang keduanya. Silahkan kalian hitung apakah ini ada sisi-sisi yang bersesuaian mungkin atau yang sudut-sudut atau apanya yang bersesuaian. Silahkan kalian isi nanti kira-kira sedikit bentuk ini sama ini itu sama atau enggak, kongruen atau enggak. Kalau nggak kongruen nanti boleh ditulis di sininya. Kalau ada yang sama dan tidak Berarti kesimpulannya, nah dari sini kalian bisa menuliskan kesimpulan kalau yang kongruen itu di syaratnya itu apa aja. Nah, udah semua ya teman-teman? Udah apa belum? Syaratnya. ini loh sama kita loh, Bu. Sebentar. Gula ini sama. Ini kok sama yang sama, Bu? Oh, mak ini salah tulis kayak Itu kan dibayar. Oh gitu. Itu nggak apa, masih Bu capek. Nah, itu yang dinamakan ya, ini kan harus bersesuaian kayak gini. Apakah ada dari sisi ini sama sisi ini itu kira-kira sama atau enggak?
Kalau nanti ini diputar-putar itu bentuknya tetap atau enggak? Kesimpulannya, apakah sudutnya itu sama? Terus bentuknya sama kalau diputar? Nah, kalau udah, silahkan kartunya ini ditempelkan di depan ya. Kelompok yang lain segera ya. Nah, kira-kira kelompok mana nih yang mau menunjukkan hasilnya terlebih dahulu, mempresentasikan hasilnya? Iya, silahkan Bu Ida, mungkin. Atau Mbak Lila, Mbak Nafta aja ya. Mbak Nafta, silahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu langsung ke syaratnya saja ya. Jadi syarat dari kekongruenan segi 4 yang kami dapatkan yaitu syaratnya yang pertama, semua sisi bersesuaian sama panjang, yang kedua semua sudut bersesuaian sama besar, dan yang ketiga adalah bentuknya sama. Terus yang dari LKPD ini kelompok kami membuktikan bahwa gambar yang ada di LKPD ini merupakan segi 4 yang kongruen. Terima kasih Mbak Nafta. Teman-teman bisa memberikan aplaus untuk Mbak Nafta. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung kan? Sudah cukup? Cukup. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, jadi dari pembelajaran tadi kita dapat, yang kita dapatkan itu apa aja kira-kira? Syarat-syarat dari kekongruenan segi 4. Nah, terus sama apa lagi? Mungkin Bisa mengetahui tingkat itu kongruen. Nah, betul sekali. Nah, jadi dari pembelajaran ini kan kalian bisa membedakan mana yang kongruen dan tidak kongruen ya. Nah, jadi kalau yang kongruen itu bentuknya itu persis, hampir mirip. Nah, kemudian sisi-sisinya itu yang bersesuaian itu sama panjang, terus sudut-sudutnya itu juga sama. Nah, gimana kalau bentuknya itu kayak abstrak ya, satunya berdiri begini, yang satunya begini. Nah, kalau itu diputar itu tetap sama bentuknya, jadi itu bisa dikatakan kongruen. Nah, misal kalau ini bisa dikatakan kongruen atau tidak? Bisa. Karena apa? Panjangnya sama. Bentuknya sama. Terus yang lain? Kalau sisi-sisinya itu sama apa enggak? Kayaknya sama, tapi bisa diukur-ukur. Kalau hasil perhitungannya itu sisi-sisinya sama, sama sudutnya sama, dan bentuknya itu sama, berarti ini dapat dikatakan Kongruen. Kalau yang ini, coba ini Enggak, kongruen. kenapa tidak kongruen? Soalnya yang satu besar, yang satu kecil. Sisinya. Kalau Ya. sudutnya Sisinya sama. sama. Kalau sisinya tidak sama, tapi sudutnya sama, berarti dikatakan Tidak kongruen. bagus. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Semoga pembelajaran ini menjadikan
bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.